Hai guys, halo. Hari ini aku lagi nyetrika. Habis itu karena aku ini masih jam berapa ya? Jam 5 kayaknya. Aku nyetrika sendirian ya. Dan ini setrikaanku lagi banyak. Maaf ya guys, hari ini aku nggak pakai jilbab karena aku lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi aku tidak memakai jilbab. Aku cuma diem aja sih. Aku nggak mau berisik karena bosnya itu lagi tidur. Ini Rapika buat gosok. Ya gitu deh. Pokoknya aku lagi nyetrika ini buat tempat apa, baju keranjang, buat tempat baju. Aku masih terus nyetrika terus. Ini sampai berapa menit ya? Kalian kalau bosen skip aja sih, gak usah nonton ya kan. Karena dan ini bajunya yang udah aku setrika, itu bajunya anaknya bosnya ya. Udah aku anggap anakku sendiri sih, karena aku yang ngerawat dia juga. Aku di sini tuh udah nggak terasa udah dapat 2 tahun kerja di sini. Di Sidoarjo ini ikut bosku ini. Ini setrikaanku gak tahu kenapa jadi gosong ini gitu. Panas banget loh itu, karena nggak tahu kenapa. Kalau nggak panas tuh nggak lega ya. Jadi aku kasih panas banget supaya setrikaannya tuh halus. Karena kalau nggak panas tuh nggak lega gitu. Aku sendirian aja, jadi ya aku lanjut gosok ya. Itu aku bersih dah. Aku bersin agak pilek juga sih. Aku tadi ngomong pilek gitu, agak pilek, nggak tahu kenapa kok bisa pilek. Dan aku juga gabut banget ini. Aku nyetrika terus sampai benar-benar selesai. Ini bajunya anaknya bosnya. Aku mau setrika supaya halus. Ya guys, karena aku nggak bisa ngomong apa-apa juga, jadi aku diem aja sambil nyetrika. Kalau pagi itu aku nggak bisa berisik soalnya bosku masih tidur ya guys. Ya aku diem aja. Jadi aku ngisi suaranya itu terakhir. Maaf ya guys kalau aku ngebosenin atau gimana. Dan aku nggak pakai jilbab hari ini. Nggak tahu suamiku bakal marah atau enggak. Karena ya kan aku habis beres-beres berkeringat banget. Kalau aku tuh di rumah memang nggak pakai jilbab, jadi kalau keluar aja sih pakai. Ya masih belum bener-bener itu ya konsisten ya guys, sorry. Jadi ya ginilah kegiatan aku gosok. Itu aku lagi nolehin kayak ada yang gerak apa gitu. Apa cuma perasaanku doang aja. Jadi ya mungkin memang karena perasaanku aja. Dan ini aku ngisi suaranya juga lagi sambil minum. Karena di sini tuh ya panas banget, panasnya banget, pakai banget. Ini aku action gitu kayak sok lucu banget mukanya. Konyol banget sih coba. Aku ya emang gabut banget gitu loh, mau ngapain. Ya udahlah, so action aja lah. Kalian lihat aja mukaku yang konyol. Sorry ya guys kalau emang mukaku agak konyol ya kan. Aku so action gitu loh. Sebel banget. Oh iya guys, ngomong-ngomong BTW, aku mau ceritain nih ya, sambil daripada gabut ya kan. Aku mau cerita tentang temanku yang kerja di sebuah rumah. Dia itu baru kerja. Dia itu malamnya datang. Habis itu besoknya tuh udah mau pulang karena tidak betah, karena di sana tuh ada hantunya. Oh my god. Kalau aku sih jelas takut banget ya. Dan dengar dari cerita satu ke satu orang lagi, memang rumah itu tuh berhantu gitu loh. Aku tuh sampai heran. Terus yang dulu kerja di sana lama, kalau disuruh ke sana lagi nggak mau guys ya, karena katanya rumah itu tuh serem banget gitu. Ya anaknya temen aku nih, anaknya bosnya katanya pernah. Ini maaf ya guys, aku agak ngantuk sedikit. Anggap ya berkali-kali sih sebenarnya, aku anggap nggak tahu berapa kali. Ya guys,
aku mau lanjut lagi ceritanya. Itu anaknya temenku punya bos. Anaknya bosnya itu pernah di awe-awe sama si hantu yang nggak ada wujudnya itu di jendela. Serem kan? Terus di AWW itu apa ya bahasa Indonesia lupa aku, pokoknya kayak dipanggil-panggil gitu loh, tangannya kayak melambai-lambai gitulah. Ih, aku sampai merinding loh. Terus habis itu, tapi temanku yang ini yang baru kerja ini, dia ditakut-takutin sama anak kecil yang pakai baju putih. Jelas kan guys, anak kecil tiba-tiba jalan depan kamarnya pakai baju putih, dan itu serem banget sih. Kalau aku sih jelas-jelas takut, walaupun udah di ngajiin. Ini aku nunjukin Rapika lagi. Aku lanjutin. Walaupun udah di ngajiin kalau memang itu hantunya hantu akut ya, akut banget tuh hantu gitu ya kan, ya tetap aja sih hantunya itu tetap di situ nggak sih guys? Gimana menurut kalian? Terus habis itu gimana dong cara ngilanginnya gitu? Ya aku sih nggak tahu juga sih gimana caranya. Pokoknya temen aku tuh kadangnya udah ngaji, udah segala macem gitu, tapi serem nggak sih kalau kayak gitu? Dan katanya selentingan orang lain juga di situ tuh, di tangganya ada jinnya. Oh my god, itu serem banget nggak sih? Serem banget menurut aku ya kan. Itu aku nggak tahu aku ngomong apa, pokoknya asal ngomong aja deh. Terus abis itu kalau seandainya aku disuruh uji nyali di sana ya mungkin ya beranilah sedikit-sedikit, tapi ya nggak yang berani banget gitu, enggak. Aku juga sebenarnya ya nggak terlalu penakut, tapi juga nggak terlalu berani gitu, ngerti nggak sih guys? Nggak terlalu penakut tapi juga nggak terlalu berani gitu, maksudnya nggak berani banget gitu ya kan. Namanya hal mistis kayak gitu di tempatku tuh banyak, apalagi di Banyuwangi sana. Cuman pohon kecil doang itu bisa ada hantunya kalau di Banyuwangi. Bukan pohon loh, sungai kecil doang itu ya ampun penghuninya banyak banget kalau di Banyuwangi ya guys. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Mungkin kalau di tempat lain tuh hal mistis kayak gitu itu memang sering ada ya. Terus habis itu temanku tuh udah bener-bener takut, video call sama temanku yang satunya kayak nangis sedih gitu loh, kayak aku udah nggak berani, aku takut banget di sini gitu ya. Mungkin dia takut banget setengah mati ya, jadi ya udahlah, aku mau pulang aja, aku udah nggak mau kerja di sini gitu katanya. Ya namanya orang takut ya mau gimana, nggak bisa dipaksa nggak sih guys. Tapi ya menurut aku sih itu serem banget sih. Menurut teman-temanku juga serem, rumah seram ya. Kalau buat uji nyali ya bisa lah ya, kalau buat uji nyali. Tapi untungnya setiap aku kerja dimanapun, aku dulu kan pernah tuh kerja di Bali, di Jakarta, di Pasuruan, di Gresik, di Surabaya juga pernah, dan terakhir di Sidoarjo ini. Ya alhamdulillahnya, walaupun aku nih orangnya belangsak ya guys, ya nggak belangsak banget sih. Ya nggak ada ya hal kayak gitu, nggak ada gitu loh. Ya sekarang alhamdulillah aku udah punya suami, udah pinter udah ya nggak pinter banget sih. Ya ngaji ya sholat gitu. Itu aku nggak tahu kenapa ngapain. Aisen muka gokil lagi, tapi aku sambil cerita aja ya. Kalian dengerin cerita aku dan ngeliatin muka gokilku. Tapi ya guys, sebenarnya hal kayak gitu, hal mistis tuh ya memang persaingan sama manusia nggak sih? Apa sih? Gimana ya ngomongnya? Susah. Ya kayak gitulah pokoknya. Aku tuh di Banyuwangi itu bukan nggak setiap sudut menurutku. Apalagi rumahku tuh belakangnya itu sungai, tapi bukan sungai kecil, bukan sungai besar, sungai kecil gitu maksudnya. Ya hal biasa sih menurut aku ya.
ya apa namanya, kalau sungai gede-gede gitu penunggunya lebih sangar, ngerti nggak sih sangar, kayak serem banget gitu loh. Di belakang rumah aku tuh cuman berapa meter lagi itu udah hutan dan sungai besar. Nanti kapan-kapan kalau aku pulang aku akan sepil rumah aku dan sawah di belakang rumah tuh seluas apa, hutannya kayak apa, sungainya kayak apa. Tapi aku nggak berani ya guys ngelewatin sungai dan hutan itu karena aku memang nggak pernah ke sana. Udah zaman aku lulus SMP itu, zamannya aku kerja, aku nggak pernah ke sana lagi. Nggak tahu sekarang kayak apa. Ya mungkin ya tetap seram yang pastinya. Oh iya guys, aku mau bilang sama kalian, apapun itu bentuknya kayak apapun, kita juga harus mengimbangi dengan doa, hal kayak gitu ya. Ya kepercayaan masing-masing lah ya. Kan semua orang punya kepercayaan masing-masing. Ya doa dengan kepercayaan masing-masing aja. Karena kita juga pasti berdampingan dengan hal kayak gitu. Aku nunjukin rambutku yang selai gitu ya. Nggak selai sih. Terus habis itu kalau takut, ya setiap orang kan beda-beda ya guys. Takut, pemberani atau gimana itu kan beda-beda orang, beda lah ya menurut aku. Jadi kita ya pokoknya doa aja sih yang terbaik gitu. Ini aku masih tetap lanjut menyetrika ya guys, karena setrikaanku tuh banyak. Aku dari pagi sampai siang tuh masih nyetrika, tapi udah aku cicil semuanya sih. Dan alhamdulillahnya siang aku bisa istirahat. Aku tuh kerjaan tuh aku wajibkan dari pagi sebelum jam 12 tuh aku selesaikan, karena aku juga pengen tidur siang. Soalnya ngantuk banget guys kalau jam 12 itu. Soalnya kan aku bangunnya pagi, habis sholat subuh beres-beres kayak gitu. Apalagi sekarang anakku, bukan anaknya bosku, ya anakku juga sih, anggap aja anakku ya guys, itu libur panjang. Jadi aku kan harus beres-beres pagi. Kalau anakku nggak libur panjang, aku kan beres-beresnya siang, nunggu dia berangkat sekolah dulu, baru aku beres-beres. Maaf ya guys, ini cuman kelihatan muka doang. Ya karena aku posisinya duduk terus HP-nya tuh jangan dilihat guys, itu apa woi. Astagfirullah, maaf ya guys, jangan dilihat. Gak bisa disensor lagi. Oh iya guys, kalau videonya ngebosenin, kalian skip aja ya. Sorry banget, ini videonya panjang banget ya guys. Aku juga nggak tahu kenapa videonya sepanjang ini. Dan aku mau cerita tentang tahun baru ini, dan aku bakal disamperin sama suamiku. Oh yeah. Aku seneng banget sih, udah LDR berapa bulan ya? 2 bulanan aku LDR sama my husband. Kangen banget sih rasanya. Biasanya dipeluk, ya disayang, dimanja. Terus sekarang jauh gitu ya. Sekarang sakit-sakit badan, pegel, capek juga. Ini astaga. Ini agak aku aku agak pelan-pelan nyetrikanya karena aku lagi nyetrika. Jadi biar nggak tadi kan kelihatan sedikit ya, nggak apa-apa lah. Terus habis itu aku mau cerita apa lagi nih tentang tahun baru ya. Nggak tahu aku mau kemana nanti, apa kata nanti, dan nggak tahu juga izinnya boleh apa enggak. Yang jelas sama Indri sama Lia sih di sini, karena temanku yang lainnya pada pulang. Mbak Narti, Mbak Tun nggak tahu ya pulang apa enggak. Mbak Rima itu pada pulang. Jadi kita cuman bertiga atau berdua. Nggak tahu sih Mbak Tun pulang apa enggak. Habis itu apalagi ya? Aku mau cerita apa ya? Udah sih gitu aja. Oh iya, aku lupa guys. Aku mau cerita.
kalau tahun baru ini kita harus happy terus ya, harus banyak ketawa supaya nggak stres sih menurut aku. Aku tuh seneng banget loh ngumpul sama teman-teman karena ya happy aja gitu, menghibur gitu loh. Ya walaupun kadang-kadang mereka kalau ngomong tuh agak gimana gitu ya. Enggak sih, ya cuman bercanda kali. Ya aku sih nangkepnya ya bercanda-bercanda aja. Terus teman-teman tuh pada care gitu kalau sama aku, walaupun aku pelit ya guys. Aku akuin aku tuh memang pelit, apalagi soal uang dan makanan. Aku tuh pelit banget karena makananku itu aku beli, kalau seandainya beli apa makanan itu aku belinya tuh ngutang, nggak cash. Aku beli dipakai paylater, jadi aku nggak bisa bagi-bagi ke mereka. Soalnya aku sendiri juga bayar sendiri gitu. Kalau tapi insya Allah sih nanti kalau aku punya uang lebih aku mau nraktir mereka, tapi nggak tahu itu kapan. Yang menurut aku sih yang paling baik ya, semuanya baik sih ya, Mbak Rima, Mbak Indri, Lia, Mbak Narti, Mbak Atun, itu semua baik menurut aku. Ya suka bercanda gitu, namanya sahabat ya guys. Nggak kerasa aku juga udah kenal lama sama mereka, udah hampir 2 tahun loh, udah 2 tahunan enggak sih, tapi senang-senang aja. Kadang kalau diajak nongkrong susah gitu, aku berangkat sendiri, nongkrong sendiri, udah biarin aja mereka, pokoknya aku berangkat gitu mah. Terus ya gitu sih. Nih aku nggak tahu kenapa ngelihat muka aku yang konyol ini. Jangan diketawain ya guys, aku suka gak jelas. Pokoknya aku seneng punya temen kayak mereka. Ini habis nyeritain teman, nyeritain horor, nyeritain suami, nyeritain temen ya kan. Ya intinya buat my best friend ya, semoga sampai tua lah kenal ya, walaupun nanti aku jauh atau gimana. Aku seneng banget pokoknya ngumpul, tapi nggak tahu ini kapan mau ke Bromo, nggak jadi atau enggak, aku juga nggak tahu sih, sama teman-temanku. Tapi ke teman-temanku tuh berat katanya 500 gitu. Kan memang seharusnya budget Bromo tuh segitu ya, udah semuanya udah lengkap, jeep, dapat foto, dapat video, dapat tiket juga gitu kan. Tapi jangan ke Bromo sekarang karena macet banget guys. Terus habis itu ntar aku mikir lagi nih mau ngomong apa ya. Ini cuman kepalaku doang yang kelihatan. Astagfirullah. Aku lagi nyeritika kaos dalamnya anakku. Lihat leherku seperti apa itu. Double chin ya namanya kalau bahasa gaulnya. Double chin gak sih? Double cinta. Tapi di sini aku udah lumayan loh guys, berat badanku udah turun, nggak segemuk yang aku di rumah. Semoga aja nanti kalau aku di rumah ya nggak gemuk-gemuk lagi, tetap turun drastis karena pikiran aja ya nggak sih. Bercanda. Udah nyeritain semua, apa dong yang belum? Pekerjaan nih, aku itu sekarang kerja di Sidoarjo. Aku kenal bosku ini udah lama, udah ya 2 tahunan lah. Karena aku dulu cuti nikah, ya anggap aja cuti lah ya. Terus penggantiku ini pada nggak jelas katanya bosku. Jadi ya udahlah, aku balik aja. Sebenarnya kemarin itu aku ada di Surabaya ikut CCCC, dan CCCC itu pelit banget, nggak kayak bosku. Pokoknya pelit, kamarnya nggak ada kasur, nggak ada apa. Terus di sana tuh ada ama tuh neneknya ya kalau nggak salah. Neneknya itu cerewet banget, aku nggak sanggup. Udahlah, aku langsung aja tuh telepon bosku yang ada di Sidoarjo, aku suruh jemput. Akhirnya aku balik lagi ke Sidoarjo dan ketemu sama teman-temanku. Ini ya guys, kalian harus lihat pipiku yang kayak bakpao ini. Dan sebentar lagi aku kayaknya udah selesai. Dan dadah, sampai jumpa ya. Udah, makasih ya udah dengerin aku, bye.